Oke, kita mulai saja perjumpaan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, hari ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga di mata kuliah pengujian software dan sistem. Di pertemuan hari ini kita akan bahas tentang konsep user interface dan user experience ya. User interface dan user experience. Kenapa kita bahas ini? Ya, karena ada salah satu aspek yang diuji dalam sebuah perangkat lunak adalah dari sisi antarmuka pengguna atau dalam bahasa Inggrisnya user interface ya, sama user experience. Kalau disingkat biasanya UI dan UX, apa saja yang perlu dipelajari dan bagaimana kita yang perlu diperhatikan dalam sisi UI dan UX. Dan kita pelajari hari ini. Pertama, konsep UI dan UX. Itu sebenarnya dua sisi yang berbeda ya. Ada UI dan UX. Kalau dalam sebuah aplikasi, ada sisi user interface, ada sisi user experience. Kalau dalam perusahaan biasanya ada tim divisi khusus yang bagian UI dan UX ya. Dia nggak bagian pembuatan program, dia itu bagian perancangan antarmukanya. Jadi sebelum kita buat aplikasi atau sebuah sistem, biasanya UI UX mendesain dulu sebuah rancangan antarmukanya dalam biasanya prototyping ya istilahnya, prototype. Kita buat prototipenya dulu, belum masuk ke program ya. Habis itu kalau sudah fix baru diimplementasikan dalam sebuah program. Kalau UI itu fokusnya ke desain, interaksi, layout, visual gitu ya, warna dan lain sebagainya. Kalau UX itu lebih ke user research, personal dan usability testing, kemudahan dipakai oleh pengguna. Penjelasan sederhananya bagaimana? Penjelasan sederhananya adalah seperti ini. Di sini kita lihat ada botol kecap ya. Kalau dari sisi UI atau dari user interface-nya, ya kita buat botol kecap, ada tutupnya, ada brandnya, bentuk botolnya seperti ini gitu ya. Itu dari sisi user interface. Kalau dari sisi user experience, pengalaman ya, pengalaman pengguna, itu bagaimana? Yaitu bagaimana kita buat sebuah botol kecap yang lebih mudah digunakan. Yaitu contohnya kita buat botol kecap dengan bentuk terbalik seperti ini ya. Kita bentuk terbalik seperti ini. Ini namanya dari sisi UX. Nah, kenapa? Kalau kita buat botol kecap itu sederhana dari botolnya di atas gitu ya, tutupnya di atas seperti itu. Ketika seseorang itu akan pakai, nah, dia harus balik dulu botolnya, habis itu nunggu kecapnya atau sambalnya, sausnya turun dulu ya ke bawah ya. Makanya ini bawahnya ini ada user yang sedang ngeluarin kecapnya ini agak maksa ya sampai dibukul-bukul atasnya. Kenapa? Ya karena botolnya naruhnya di atas tutupnya. Jadi untuk mengeluarkan kecapnya harus nunggu botolnya turun dulu ya. Apa kecapnya turun dulu. Nah untuk mempermudahnya dari sisi UX kita buat botol kecapnya kebalik. Jadi otomatis karena ada gravitasi botol kecap itu kan selalu ada di bawah. Ketika kita balik seperti ini, terus kita gunakan ya kita tinggal buka otomatis dia langsung keluar ya karena botolnya terbalik. Nah, ini kemudahan yang dari sisi user ya. Kemudahannya kenapa? Ya lebih mudah.
karena nggak perlu lagi nunggu botolnya turun ke bawah karena naruhnya di balik otomatis karena tutupnya di bawah gitu ya. Jadi lebih mudah kecapnya untuk keluar. Ya, ini konsep sederhana tentang perbedaan dari sisi UI dan UX. Yaitu kalau UI itu adalah hanya dari sisi tampilan, desain dan lain sebagainya. Kalau UX adalah bagaimana pengguna itu lebih mudah memakainya. Seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada gambaran ya perbedaan UI dan UX. Sudah tergambar? Oke, selanjutnya dari saya kasih contoh gambar lain. Saya ikut contoh gambar lain ya. Ini ada gambar, semuanya kita diminta membuat sebuah produk ya, gelas. Produk gelas ini kalau kita lihat ya kalau dari sisi UI atau user interface-nya ya karena biar tampilannya menarik, ini ada apa ya namanya binatang gitu ya apa namanya apa ini kelinci atau apa ini kita kasih telinga gitu kan biar tampilannya menarik untuk pengguna. Itu wajar kalau dari sisi UI. Masalahnya nanti kalau dari sisi UX, experience penggunanya bagaimana? Apakah itu lebih memudahkan atau malah lebih mempersulit? Ternyata faktanya kalau gelas itu dipakai, ternyata agak menyusahkan pengguna ya, karena dengan adanya telinga ini malah ketika diminum itu akan mengakibatkan ini ya kena mata itu ya di gelasnya itu. Nah ini perbedaan dari UI dan US, yaitu bagaimana kita membuat sistem yang dari tampilan juga bagus, dari kegunaan pengguna juga bisa diterima dan tidak menyulitkan. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dari sini sampai sini? Belum ya? User interface atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah antar muka pengguna merupakan bagian sistem yang dikendalikan oleh user untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui antar muka pengguna. Prinsip sebuah sistem komputer adalah masukan, proses, keluaran, dan masukan, proses, dan keluarannya, input, output, dan output. Input, output, dan proses. Sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan. Ya, ini standar sebuah komputer itu ya. Ada masukan, ada proses, dan output ya. Jadi kan kenapa biasanya kita mengenal dua sisi, ada front end sama back end. Ya UI dan UX itu dari sisi front end, yaitu yang dilihat oleh pengunjung atau pengguna. Kalau back end kan yang dilihat oleh admin gitu ya, atau yang punya sistem. Jadi kadang kita mengabaikan back end itu tampilannya nggak perlu bagus, nggak perlu harus nggak sempurna gitu ya. Yang penting back end itu bisa diakses gitu aja. Kalau front end karena itu diakses oleh pengguna atau user, yang notabene-nya adalah mungkin
masih belum paham tentang sebuah aplikasi, belum pernah menggunakan aplikasi, atau orang yang sudah berumur gitu kan, belum pernah menggunakan aplikasi, harus dibuat semudah mungkin dan sesederhana mungkin. Dilihat dari antarmuka pengguna itu dilihat dari kebutuhan user ya. Tujuan dari pembuatan aplikasi itu kan memenuhi kebutuhan user. Jadi sebelum kita membuat sebuah sistem ya kita analisa dulu kebutuhan user itu apa, kebutuhan usernya itu apa saja, dari situ kita implementasikan apakah sudah memenuhi dengan kebutuhan user gitu kan. Habis itu kita analisa dari sistem analis apakah sudah memenuhi atau belum. Nah, biasanya kita menggunakan kuesioner ya kalau sebuah aplikasi itu sudah memenuhi atau belum kan biasanya ya, sering kalian temukan kan kuesioner entah itu dari Shopee atau dari Google, dari aplikasi lain biasanya pengen menerima masukan dari pelanggan kita harus jawab itu ya. Biasanya beberapa kuesioner apakah ini membantu atau enggak, tampilannya bagaimana, gambarannya bagaimana. Itu nanti dibutuhkan dari pengembangan sistem selanjutnya untuk mencari sebuah masukan dari pelanggan. User friendly, user interface juga harus user friendly atau mudah untuk pengguna ya. User friendly itu bagaimana? Yang pertama tampilan yang bagus dan menarik. Nah, tampilan yang bagus yang menarik itu biasanya ini yang jadi kendala bagi seorang programmer ya. Biasanya programmer itu hanya fokus di pembuatan aplikasi ya. Kalian kalau buat aplikasi kan fokus utamanya yang penting aplikasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Nah, kalau sekarang sudah semester 7 dan sudah mengikuti mata kuliah ini, harusnya selanjutnya adalah selain kalian fokus ke pembuatan aplikasi itu sudah bagus, sudah berjalan dengan baik atau enggak ada yang error, dipikirkan lagi juga tampilannya itu menarik atau enggak. Tampilan menarik atau enggak, mudah dipelajari, user merasa nyaman dan senang menggunakan software tersebut. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya, dari warna, pilihan teks, gambar, dan lain sebagainya. Jadi nggak ngasal kita taruh warna sembarangan gitu ya. Biasanya warna itu ada pasangannya, warna biru itu pasangannya apa, hijau pasangannya apa, merah pasangannya apa. Teks juga tipografinya itu bagaimana, ukurannya, spasinya, line height-nya, dan lain sebagainya. Nah itu diperhatikan juga. Jangan asal naruh suka hati ya. Nanti kadang user nggak suka. Kalau nggak suka emang kadang nggak mau diuninstall ya aplikasi kita ya. Atau nggak dipakai lagi. Kalau sekarang kita mengatakan UI dan UX, sekarang itu kebanyakan fokus apa konotasinya itu ke aplikasi handphone ya. Ke aplikasi handphone, entah itu Android atau iPhone atau lain sebagainya atau Windows Phone. Ya karena sekarang pengguna yang akses internet kayaknya 80% sekarang itu ngakses internet lewat handphone ya. Lagi anak-anak muda itu aplikasi apapun itu sekarang mereka aksesnya pakai handphone, bahkan ada yang mengedit aplikasi atau membuat program juga dari handphone ya. Kalau mahasiswa semester 1 saya ajar pemrograman dasar dan lain sebagainya, ada yang ngerjakan program sederhana itu ya cukup dari handphone yang cukup ya. Jadi UI UX itu sekarang konotasinya ke desain aplikasi Android yang atau aplikasi iPhone atau aplikasi mobil yang bagus ya. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan dalam langkah yang disesuaikan dengan penggunanya. Interface harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user, memiliki kualitas tinggi di mana setiap kebutuhan user dapat terpenuhi. Nah, sekarang lagi rame tren itu desain itu seperti ini ya, standarnya ada menu itu pojok kanan atas, back-nya itu tombol di sini, terus gambarnya itu biasanya warnanya itu lebih ke warna-warna kontras gitu ya, seperti itu.
manfaat dari user interface. Nah, kenapa kita harus memperhatikan apa yang namanya user interface atau user experience gitu? Apa saja manfaat yang dapat kita peroleh? Yang pertama, ini menarik konsumen baru ini untuk sesuatu yang mungkin kita buat untuk penjualan atau aplikasi yang berhubungan dengan bisnisnya itu semakin banyak yang pakai gitu kan. Biasanya sekarang kebanyakan aplikasi kan, apakah aplikasi itu bagus atau enggak, salah satu faktor yang dilihatnya adalah rating atau berapa kali di-download itu ya, berapa ribuan, ratusan atau jutaan download itu ya. Jadi untuk menarik konsumen yang baru ya otomatis tampilan platformnya harus bagus, menarik. Nanti akan punya potensi lebih besar untuk menarik konsumen yang baru. Hampir sama seperti game ya. Kalau gamenya itu tampilannya bagus juga akan menarik konsumen yang baru. Memperkuat yang kedua, memperkuat branding. Branding itu ada hubungannya nanti kalau masalah jualan gitu ya, produk yang ada di aplikasi kita. Jika tampilan aplikasi atau website bagus, tentu reputasi bisnismu akan lebih baik. Sekarang e-commerce itu yang standarnya. E-commerce itu kan udah banyak yang bandingin ya. Perbandingan e-commerce Shopee, Bukalapak, Tokopedia itu mana yang tampilannya paling bagus atau paling menarik ya. Kebanyakan sebagian besar kayaknya juga milih salah satu aplikasi ini karena masalah tampilannya. Kalau masalah harga kayaknya yang dijual dan harga yang itu semua hampir sama ya. Maksudnya karena kadang satu penjual juga punya semua akun ya, punya semua jualan di semua tempat. Tapi kenapa orang bisa milih Shopee, kenapa orang bisa Bukalapak atau Tokopedia, biasanya karena sudah nyaman dengan tampilan dan ininya, user experience-nya. Apalagi kalau masalah pencarian, bentuk gambar, tulisannya itu kan jelas dan rapi kan lebih mudah digunakan. 3, membuat pengunjung betah. Ini otomatis kalau tampilannya bagus, orang akan lebih banyak membuka aplikasi dan kemungkinan besar kalau lebih lama atau lebih banyak kemungkinan melakukan proses transaksi. Mempermudah pengunjung untuk membeli. Ini otomatis kadang kalau kita kadang kan pernah kita sudah mau beli, sudah check out dan lain sebagainya, ternyata nggak jadi karena masalah tidak bisa memasukkan promo kodenya di mana gitu ya, atau nggak bisa pilih pilihan menu transfer uangnya itu sebelah mana, ganti ATM-nya dari BNI ke Kiris atau ke Indomaret, milihnya menunya kan kalau kesusahan orang juga males juga, ganti aplikasi yang lebih mudah. Seperti itu ya. Ini tujuan dari manfaat dari keuntungan dari user interface. Tahapan perancangan antarmuka, ya, tadi saya sudah jelaskan ya, tahapan-tahapannya otomatis kita harus mencari kebutuhan usernya itu apa. Terus kita analisa apakah user kita itu seorang yang anak muda atau user kita itu adalah orang yang berumur, lebih usia lanjut, dan harus disesuaikan. Kalau anak muda mungkin lebih suka ke warna-warna yang mencolok atau desain yang bagus. Kalau orang yang lebih berumur mungkin nggak suka warna ya, yang penting lebih mudah digunakan, gitu, teksnya lebih besar gitu, karena lebih mudah dibaca daripada yang kecil-kecil. Kalau anak muda kan nggak ngaruh, maksudnya karena penglihatannya masih bagus, mungkin teks besar atau kecil harusnya nggak ngaruh ya. Nah itu analisa dari awal perancangan harus diperhatikan, itu diimplementasinya dari pengembangan sampai melakukan validasi. Setelah semuanya dibuat, kita juga harus lakukan evaluasi lagi. Selanjutnya evaluasi lagi apakah jadi sebelum kita buat aplikasi itu juga kita lakukan perancangan, evaluasi. Setelah selesai kita lakukan, biasanya kan ada rilis beta gitu kan, alpha gitu kan. Sebelum benar-benar fix dirilis itu untuk kita uji cobakan dulu apakah sudah bisa diterima oleh user, apakah ada masukan lain dan lain sebagainya. Ini gambaran tentang bagaimana sebuah user itu menggunakan aplikasi ya. Bagaimana kalau kita sudah kadang user itu yang penting bagaimana menggunakan itu biar lebih mudah gitu ya, lebih mudah baginya.
Kalau di sini contohnya sebuah jalan udah dibuat jalan seperti ini, tapi karena jadi lebih jauh, orang akan cari yang lebih dekat. Sama kalau kita buat tombol, biasanya tombol back gitu kan, kita udah capek-capek buat tombol back, biasanya juga orang lebih suka untuk pakai tombol back ya, di handphone kan udah ada tombol back ya, atau di browser gitu ya. Jadi kadang tombol back itu nggak perlu ada, karena kalau pengen back ya tinggal di back aja. Ini contoh yang lain, sebuah video tentang bagaimana sebuah aplikasi kadang kita sudah capek-capek buat, kadang sama user nggak dipakai sesuai mestinya. Contohnya kita buat ini untuk latihan yang lingkaran harus dimasukkan di lingkaran, kotak. Ternyata penggunanya lebih memasukkan semua ini itemnya itu dimasukkan di sini cukup gitu ya, yang lain nggak perlu. Ini salah satu contoh bagaimana pengguna itu kadang yang penting cari yang paling mudah. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum? Oke. Selanjutnya beberapa hal yang harus diketahui fakta tentang bagaimana sebuah user itu menggunakan aplikasi. Yang pertama itu faktanya, karena kalau kita membuat aplikasi kan kita membuat buku panduan. Artinya kita harapkan user itu membaca buku panduan itu ya. Tapi faktanya user itu nggak mau baca tentang manual boot atau buku panduan gitu ya. Jadi kalau bisa itu kita membuat aplikasi ya sesederhana mungkin, semudah mungkin untuk pengguna yang kemungkinan besar nggak baca buku panduan kita. Terus selanjutnya user won't read more than 2 atau 3 word at time, atau tidak mau membaca 2-3 kata, lebih dari 2 atau 3 kata atau paragraf itu ya. Kalau ada kata-kata banyak sebenarnya user nggak akan mau baca ya di sebuah aplikasi atau sistem gitu ya. Banyak penjelasan dan lain sebagainya. Biasanya malas untuk baca. User don't like making choice, tidak suka untuk harus dipilih, memilih sebuah menu gitu ya, buah pilihan ya. Kalau di sini contohnya di Facebook kita biasanya ada public, ada friend, ada custom. Biasanya user nggak suka kalau harus disuruh milih dulu. Buat aja defaultnya apa gitu ya. Defaultnya langsung apa gitu ya, public, dibuat default aja. Nanti kalau pengen ganti baru dipilih lainnya. Atau kasih menu untuk bisa milih untuk friend atau custom. Tapi jangan langsung pilihan ini ada yang di utama, harus milih dulu. Biasanya user akan malas untuk harus milih. User don't like being fractured, atau tidak suka ditakut-takuti ya. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau di gambar ini, the firmware update is complete if you don't reboot system. Jika kamu tidak merestart komputernya atau sistemnya, error called the system. Artinya ketika kita tidak melakukan restart, ini ditakut-takuti ya, nanti akan terjadi error gitu ya. Ya jangan seperti itu. Jadi nggak usah ditakut-takuti. Istilahnya seperti itu. Nanti kalau user merasa ketakutan juga otomatis ya uninstall aja, yang meninggalkan aplikasi, nyari aplikasi lain yang lebih mudah gitu ya. User don't like being confused, tidak suka untuk itu ya dibikin bingung gitu ya. Dibikin bingung itu contohnya bagaimana? Contohnya kalau kita lihat di gambar ini, di gambar yang lebih besar ini, kita bisa lihat di sini ada banyak menu, ada banyak pilihan ya. Ada yes, ada always answer yes, ada no, always answer no. Jadi ada 4 pilihan. Ya, selalu ya, tidak, selalu tidak gitu ya. Nah, pilihan banyak ini akan bikin
user itu bingung atau pengguna itu bingung. Ya standarnya ya yes, no, or no, not ya. Yes, no, or cancel. Seperti itu. Nah, ini selanjutnya user always klik OK. Artinya selalu ngeklik OK gitu ya di aplikasi kita. Entah itu gambar error atau apapun, biasanya nggak akan dibaca, akan selalu klik OK. Nah, ini kalau kita membuat sebuah sistem di layar yang kecil atau handphone gitu ya, atau tablet, ya, user itu biasanya standarnya urutannya itu dari kiri atas ya. Terus biasanya ke kanan atas, baru turun ke bawah, baru ke kiri bawah. Urutannya seperti itu. Entah kita buat teks dan lain sebagainya. Jangan tiba-tiba judulnya di bawah seperti itu. Ini juga ada yang seperti itu. Ada yang zigzag seperti ini besar atau zigzag tapi kecil-kecil. Itu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sebuah sistem itu ya. Bagian mana yang dilihat dulu oleh user. Letakkan menu navigasi pada bagian header. Nah, ini kalau kita membuat sistem di standarnya di handphone atau aplikasi web, header itu yang bagian atas itu ya. Itu biasanya untuk judul, menu, terus pencarian itu standarnya di kanan atas ya. Kalau kalian install aplikasi apapun, pencarian pasti di kanan atas ini. Jarang ada yang di tengah gitu. Atau di kiri atas itu juga jarang pencarian. Ya gunakan yang umum-umum saja, yang user awam pun sudah terbiasa tahu ya. Jangan tiba-tiba buat pencarian nggak di biasanya gitu ya, di tengah. Nanti user akan kebingungan tombol pencariannya di mana. Terus selanjutnya gunakan color theory. Color theory itu ada istilahnya color palette ya, pasangan warna ya. Biru itu pasangannya apa. Jadi kita nggak sembarangan pilih warna dan pasangannya. Kalau kita pikir merah biasanya sama kuning sama biru. Hijau itu biasanya juga sama kuning, hijau muda dan lain sebagainya. Ini biasanya kita ambil, kita bisa lihat di sini ada websitenya, ada color grading itu kan, cari, ada color palette juga ada banyak contohnya, kalian bisa pelajari. Nah ini kalau teori, kalau di film ya, kalau di film ini biasanya dalam editing namanya color grading, editing video biasanya bagaimana warnanya itu serasi, seragam. Jadi lebih mudah dilihat. Visualisasikan brand kamu. Jadi kalau kita buat sebuah website, contohnya ini website sebuah bakery atau roti gitu ya. Kalau bisa dalam gambar yang sangat bagus dipilih, taruh yang paling besar di gambar itu. Menunjukkan brand kamu dan untuk branding dan marketing juga. Untuk form, nah ini contohnya form. Form itu kalau bisa lurus ke bawah, jangan multiple form ya. Multiple form itu seperti ini, ada kiri, ada kanan, ada kiri, kiri, kanan gitu. Ini user akan lebih susah gunakan dan lebih mudah menggunakan yang bawah seperti ini. So the user where the error occurred. Jadi kalau kita buat form terus ada yang error, kita kasih tahu errornya gitu ya. Jangan kasih tahu secara umum ada yang salah. Nah, tadi kalian sebutkan salahnya itu di bagian mana gitu ya. Kayak username atau password. Gagal login. Ya, sebutkan gagal login itu apakah username yang salah atau passwordnya yang salah. Kalau bisa sih dibuat seperti itu ya. Kalau buat form, tanggal lahir, alamat, umur dan lain sebagainya. Kalau salah, ya, yang salah itu di bagian mana disebutkan. Jangan cuma secara umum ya ada yang salah gitu ya. Tapi disebutkan secara rinci. Dikasih tahu salahnya apa gitu ya. Kalau tanggal, format tanggalnya bulan dulu atau hari dulu gitu ya, atau tahun dulu. Dalam pembuatan button, secondary action should be noticeable. Jadi kalau kita membuat button, yang primary atau yang utama itu kasih warna yang cerah, yang secondary nggak perlu dikasih warna atau hanya di notice sedikit ya pakai border, yang nggak terlalu penting baru cuma cukup teksnya aja. Jangan dua-duanya berwarna seperti ini. Itu untuk dalam pembuatan button. Jadi kalau kita buat button biasa sembarang asal buat button warna gitu aja. Enggak ya.
Yang utama itu yang mana? Cancel atau shake up? Kalau shake up yang utama ya shake up yang dikasih warna, cancelnya nggak perlu dikasih warna. Untuk menunjukkan bahwa yang utama itu seperti itu. Nah, ini untuk tipografi, pemilihan font. Jadi contohnya di PowerPoint ini yang judul utamanya itu harus besar, terus nanti subjudulnya kecil gitu ya. Jadi judul utamanya itu harus besar, standar, baru nanti body kecil sendiri. Ini lebih seperti ini lebih mudah dilihat daripada judulnya kecil, subjudulnya besar, bodinya juga besar gitu ya. Jadi aturannya dari kebesar, mengecil, mengecil, mengecil seperti itu. Kalau secara ukuran, kalau ini untuk fontnya itu diperhatikan. Standarnya Android itu Roboto, kalau iOS San Francisco, kalau Windows Phone itu Solgu UI. Ini nama fontnya yang dipakai. Roboto yang paling sering dipakai untuk Android standar. Ini tuh display ukuran font ya. Kalau header itu 34 poin, like untuk yang diutamakan gitu ya. Diutama itu 42 poin. Title itu 28, terus body itu biasanya 14 atau 30. 10 poin itu terlalu kecil. Nanti kalau custom dan lain sebagainya baru 12 poin. Ini untuk ukuran standar dalam pembuatan ukuran font. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Desain juga mempengaruhi spesifikasi nggak, Pak? Maksudnya Kadang-kadang spesifikasi? kan makin halus UI-nya juga berat. Kalau masalah berat atau enggak itu ukuran gambarnya ya. Kalau desain sih nggak ngaruh ya. Kalau pilihan warna dan kalau ukuran gambarnya itu ngaruh. Ukuran gambarnya itu nanti ke ukuran gambar yang ngaruh berat ya. Ukuran gambar terus nguploadnya ditaruh di mana, di hosting yang lain atau hosting sendiri gitu ya. Gitu. Nah, setelah kalian pelajari UI dan UX tadi, sekarang tugasnya adalah pilih salah satu aplikasi di handphone kalian atau di komputer gitu ya. Aplikasi handphone boleh, aplikasi komputer juga boleh. Salah satu aplikasi ya, kalian tampilkan screenshot-nya, jelaskan sejarahnya dulu dan lain sebagainya, baru tulis opini pendapatnya dari sisi UI dan UX. UI itu kekurangannya apa, kelebihannya apa, UX-nya itu kalau kekurangannya apa, kelebihannya. Kalian menjelaskan, soalnya buttonnya itu kurang ke tengah, ya kalian tampilkan buttonnya. Terus warnanya itu terlalu cerah, kalian sarannya warnanya yang lain bagaimana gitu ya. Dan dituliskan minimal dalam satu halaman. Terus dikumpulkan di link tugas 2. Seperti itu. Ini untuk tugas 2 ya. Oke. Pengujian, yang namanya juga pengujian sistem dan software ya. Jadi dari sisi ini kita nguji dulu dari sisi UI dan UX-nya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tadi sejarah aplikasinya ditulis juga, Pak. Ya, kalau butuh ya nggak apa-apa. Kalau enggak ya dijelaskan aja aplikasinya apa gitu. Ambil screenshot-nya. Oke, Pak. Oke. Oke, kalian bisa cari nyari referensi di Google Cendekia ya. Cari Google Cendekia untuk jurnal, cari aja pengujian UI dan UX. Nanti ada banyak referensi bisa kalian baca-baca. Seperti itu. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Link pengumpulannya di website saya, pertemuan ketiga ya. Nanti ada pertemuan ketiga, terus form tugas 2. 18A3. Oke. Cukup ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.